Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur karenamu. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Allah Bapa yang Maha Kuasa, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau mengendaki Putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya dan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roh dan tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular jika ia memandangnya akan terus hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah.
Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allahmu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaiknya Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah langit. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus menyembah dan ya Kristus kami menyembah dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, Sabda-Mu kuucapkan, Sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus Kristus yang tersalib, tetapi telah bangkit jaya. Bagi para pejabat gereja, semoga Bapa menerangi para pejabat gereja agar mereka semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti pula menanggung salib Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar usaha-usaha mereka sungguh menunjukkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar mereka dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib sebagai populi atas dosanya sendiri dan dosa sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita agar kita dapat memperhatikan kepentingan sesama yang tersembunyi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, berkatilah paroki kami agar selalu dituntun oleh kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah pribadi lepas pribadi kami, berkatilah saya, istri saya, putra putri kami, para orang tua kami, para sanak famili, kerabat dan teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kenal dan orang yang kami kasih, agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah segala sesuatu, hubungan cinta kasih kami,
baik antara suami istri, baik di dalam keluarga, agar kami bersatu padu hidup rukun damai dan sejahtera, saling mengasihi, saling mengampuni, saling bekerja sama, dan paling utama adalah selalu setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Berkatilah segala pekerjaan, kegiatan, usaha, pendampingan, bimbingan, penyuluhan, karya, usaha dan cita-cita kami, perjalanan kami di muka bumi ini. Biar kami selalu diberkati dalam kasih Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, dan berkat Allah Bapa selalu menyertai kami. Berkatilah segala sesuatu yang Bapa berikan kepada kami, agar kami gunakan bagi kebaikan dan kebenaran, dan memuliakan nama-Mu. Sembuhkanlah dan pulihkanlah kami dari sakit penyakit. Ini sebabkan bibit penyakit hal yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, baik dari dalam maupun dari luar diri kami. Bebaskan pribadi, hubungan kasih, pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas, perjalanan, penjarahan, aktivitas kami, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala kecelakaan, dari segala kemalangan, dari segala yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dari segala kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu, hanya kuasa dan kehendak mulai terjadi dalam hidup kami ini. Kami hanya berserah kepadamu. Kami juga berdoa bagi arwah para leluhur, nenek moyang, ibu mertua, abang ipar, para nenek kakek, paman, bibi, matua, batua, para sepupu, para keponakan, para sanak, pemilik, kerabat, dan detolan kami dimanapun berada, yang meninggal dalam iman akan Yesus Kristus. Kasihanilah dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu berkat belas kasih dan kerahiman-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami tak akan pernah mampu memahami misteri salib Kristus. Dengarkanlah doa kami yang merupakan ungkapan sederhana untuk ikut serta mendatangkan kerajaan-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, bersabda, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia,
Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, mengantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahmat-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram ke rahmat Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santo Benediktus, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma, lingkungan, kategorial, komunitas, dan paroki kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam pesta salib suci ini, Engkau menganugerahkan kami putramu untuk wafat di kayu salib dan menjadikan salib sebagai lambang penebusan dosa yang berasal dari putramu, Yesus Kristus. Berkatilah pekerjaan kegiatan usaha kita perjalanan, segala kegiatan penziarahan, usaha dan cita-cita kami yang kami lakukan. Semua ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala. Mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat Sabda pada hari Sabtu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.